Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, yaitu Memo, Masih Lestari Kota, Evan Oktaviani, Lesari Devi, Oktavia Jana. pada kali ini kami akan melakukan konfigurasi untuk mengerjakan tugas akhir yaitu Network Security Project. Sebelumnya kita menggunakan alat dan bahan yaitu laptop, internet, aplikasi VirtualBox, Kali Linux, serta DVD Debian 12. Nah, di sini kita akan membuat 4 konfigurasi yaitu Apache, MariaDB, SSH, dan DNS. Oke, lanjut saja kita ke konfigurasi yang pertama. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi dasarnya. Kita masuk ke VirtualBox-nya, lalu sebelum kita mulai, kita pengaturan terlebih dahulu. Jaringan. Lalu di adapter 1 kita pilih adapter hanya host. Di sini kita pilih adapter 2. Di sini di kapan kita pilih isikan semua. Lalu di daftar 2 kita centang, kita pilih NAT, lalu kita oke kan. Dari sini kita mulai. Iya, karena nggak berhasil punya kami. Kami berhasil aja, tapi kami salah IP. 200, 100, 100. Oke. Nah, di sini kita login sebagai root, lalu enter, lalu kita masuk passwordnya. Lalu sini kita masukin perintah nano /etc/interface, lalu enter. Nah, di sini kita ketik primernya kita hapus, kita ganti menjadi setting IP adapter 1. Lalu kalau hardproofnya kita hapus, kita ganti menjadi lalu di HCP-nya kita ganti menjadi static, lalu ke bawah, lalu tab, lalu address, kita masukin IP 200, 100, 10, lalu enter, tab sekali, netmask 255.255.255, enter, lalu ketik seperti di atas, setting IP untuk adapter 2 NAT, enter, lalu ketik auto enforce 8, di bawahnya invest and post 8 inet TJP. Nah, di sini kita pastikan lagi agar tidak ada kesalahan. Nah, jika sudah, di sini kita Ctrl X, enter. Lalu setelah itu di sini kita masukin perintah slice etc slice init, oh ya, slice networking restart, lalu enter. Nah, jika sudah, di sini kita masukin perintah IPA, lalu enter. Nah, di sini IP-nya sudah terbaca ya, 201.1.10. Lanjut, masukin perintah nano spasi slice etc slice source list, lalu enter. Nah, di sini kita ketik, di sini di depth-nya kita tambahin pagar, lalu ke bawah, lalu di sini teman-teman bisa ketik saja ada lagi videonya main spasi non main free min firmware Nah, ini kita salin aja.
menggunakan Ctrl K, lalu Ctrl U. Lalu di kedua kita ganti non free firmware ini kita hapus. Lalu di board-boardnya tambahkan min update pakai S. Yap. Udah. Lalu yang ketiga non free Debian-nya kita hapus. Lalu di Debian ini Bukan Debian aja ditambahin min security. Dokumennya tidak tambahin min security. Nah, di sini kita pastiin dulu apakah ada yang salah atau tidak. Nih, situ ya. Nah, ini di Dev ini ternyata kita ganti menjadi security. Kita pastiin lagi. Security dulu. Orang Dev ini security bukan security. Udah. Nah, jika sudah di sini kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita ketik perintah apt update. Lalu Enter. Kita tunggu update-nya ya teman-teman. Nah, get. Nah, kalau di hasilnya get, itu tandanya berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menginstal bin 9-nya. Teman-teman bisa mengetikkan apt install min y bin 9 DNS utils Apache 2. Ini salah lagi dia nih pasti. Sini kita bisa tunggu ya teman-teman. Kenapa kami menggunakan bin 9? Karena merupakan layanan DNS yang paling stabil dan paling umum digunakan pada sistem Linux ya teman-teman. Kita tunggu proses penginstalannya ya teman-teman. Nah, jika sudah, setelah instalasi, saya akan mengedit filenya konfigurasi zona di direktori /etc/bin untuk menambahkan domain yang ingin saya kelola. Di sini saya akan ketikkan perintah cd spasi /etc/bin. Enter. Lalu kita ketik ls. Saya akan masuk ke direktori cpdb local forward. Ketikkan cpdb local spasi forward. Enter. Lalu kita bisa masuk ke cpdb .127 reverse. Enter. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu nano forward. Enter. Nah, di sini pada semua localhost-nya akan kita ganti ya teman-teman. Localhost ganti menjadi nama yang kalian inginkan. Kami menggunakan moed.com. Nah, pada moed.com yang pertama ini kami akan mengubah IP kami yaitu 200, 100,
110. Udah. Hanya ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan Ctrl X, Y untuk menyimpan. Selanjutnya kita masuk ke menu Nano Reverse. Enter. Di sini juga sama teman-teman, kita akan mengubah localhost-nya. Enter, ganti menjadi moet.com. Di sini saya akan mengubah angka 1 ini menjadi 10 karena kami menggunakan IP-nya belakangnya 10. Ini kita akan Ctrl X, Y untuk menyimpan. Nah, selanjutnya konfigurasi akan dilakukan oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan konfigurasinya ya, yaitu kita akan mengetikkan perintah nano name conf default zones. Enter. Lalu di bagian zone ini localhost-nya kita ganti menjadi nama yang kita tulis ya, yaitu moet.com. Lalu di bagian DB lokalnya ini diganti menjadi forward. Diganti menjadi forward. Lalu 127-nya ini kita ganti menjadi 1.100.200. Dan di bagian DB ujungnya ini kita ganti menjadi reverse. Oke. Jika sudah, kita Ctrl X, yes. Di tas. Oh iya. Soalnya di itu Iya, coba ya. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi yang selanjutnya ya, yaitu kita ketik nano slice etc slice resolve code. Enter. Ini name server ini kita ganti. Lalu yang ini kita 10 ya, 1.10, lalu kita tambahkan namanya itu search, kita ketik search moet.com, lalu Ctrl X, yes. Moet itu adalah nama grup kami ya teman-teman. Selanjutnya kita akan merestart bin 9-nya ya dengan cara sistem ctl restart sistem ctl restart bin 9. Enter. Nah, jika sudah, kita ketik nslookup untuk mengecek IP yang telah dibuat. Nah, sudah muncul. Lalu kita cek kembali, yaitu dengan IP kita 101.10. Enter. Dan pun ini sudah muncul ya. Selanjutnya kita buka kontrol panel. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ini menggunakan jaringan adapter berapa. Adapter 1 ini adapter 2 ya, VirtualBox. Ini 3. Nah, yang ini. Nah, ini kita isi
IP address-nya kita isi 200 100 1.1. Lalu di sini 255. Lalu di bagian DNS-nya kita isi 200 100.10. Jika sudah kita oke, dan close. Jadi kita silang saja. Oke, selanjutnya ke konfigurasi lainnya ya yang dilanjutkan oleh Jana. Selanjutnya kita akan lanjutkan konfigurasi selanjutnya dengan ketik perintah. Itu HSN dong ya? Nah, di sini instalasinya sudah selesai. Kita lanjut ke perintah ctl di sini pastikan dia aktif running ya teman-teman. Selanjutnya kita klik perintah apt install MariaDB min server mini. Kita enter, tunggu. Selanjutnya kita klik perintah MySQL install apa? Ini pakai Langsung aja ke terus buatnya mana? Kan kita ngebuat web. Kan di sini. Masih sebelah sini. Ikutin aja. salah ketik apa? MySQL ketik coba. Oke, Langsung aja tap. tab. Iya, nggak bisa. Nggak bisa, weh. Udahlah, ayolah. Tapi dia bass. Sendiri videonya. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan. Sekarang kita coba lanjut saja ke perintah selanjutnya, yaitu SQL Maaf teman-teman, tadi ada kesalahan. Sebelum kita masuk ke MySQL, jadi kita ketik perintah
Terus selanjutnya kita pergi ke kita hapus semuanya. Sebelum kita ketik, kita pergi ke Google Chrome terlebih dahulu. Ketika IP-nya tadi ada. Di sini sudah masuk. Kita lanjut ke kita ketik berita. Iya. HTML. Nah, di sini kita akan membuat website. Kita akan pergi ke Google Chrome untuk melihat websitenya. Apakah sudah terbuka atau belum? Nah, websitenya sudah bisa terbuka, teman-teman. Terima kasih telah berkunjung di website kami. Sebelum kita ke perintah selanjutnya, tadi kita sudah ke perintah apt update dan apt install MariaDB min server spasi min y untuk menginstal MariaDB. Jika sudah, hasilnya akan seperti di atas. Selanjutnya kita akan ke perintah MySQL secure installation. Selanjutnya kita klik no dan Pertama kali itu pasti password deh. kan ini satu kan. Satu. Selanjutnya kita masukkan password satu kan. Lanjut itu virtual. PSQL.
Tiga. kreatif, Aku bilang tiga karena guru kami adalah Pak Munas. Jadi emang banyak nggak pakai S. S-nya aku lagi satu. kan dari iya. Kita minggu depan gabung sama Nggak bisa yang tadi di issue database. kita rame hari Jumat sama kali. Jadi cuma ini doang. Cuma Keluar dari sini. Bukan. nah, Baru pakai yang chat. Nah, kita akan bikin Selanjutnya kita akan menginstal itu minnya kurang apt minnya. Inilah yang gambaran terakhir dari pagi sampai sore. Bisa siapa sih hati ya? Udah, gue cekin 10 aja. Iya, kan gue cekin 10. Harus selesai semua dulu kan? Harusnya semua ya baru harus lanjut harus selesai semua baru bisa lagi. Siang berapa jam? 4 jam doang. Berapa saya lakukan? Berapa juga? Alfi, Oh ya, mana? Jadi cuma kan belum nyerah. bacanya yang mahal ya, 4 jam itu bentar loh. Berarti lakinya ini tidak dia juga yang mahal. Ya, dulu sama ada proxy tuh. Ya, kan ada proxy ya lu sudah jadi rumah. Ya terakhir itu melihat hasil ininya. Baik, kita pergi ke Chrome, lalu kita klik Poet. Dan di sini dia sudah terbuka ya teman-teman. Terima kasih telah berkunjung di website kami. Konfigurasinya kami akui telah selesai. Selanjutnya kami akan pergi ke melakukan konfigurasi di Kali Linux. Nah, setelah kami melakukan konfigurasi, selanjutnya kami akan melakukan penetration testing menggunakan Kali Linux. Di sini kami menggunakan penetration testing menggunakan port scanning dan vulnerability. Tapi sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu port scanning dan juga vulnerability. Oke, yang pertama yaitu port scanning. Port scanning adalah teknik untuk memeriksa port pada sebuah sistem atau server untuk mengetahui port mana yang terbuka, open, tertutup, close, atau di-filter. Tujuannya untuk melihat layanan apa saja yang berjalan di komputer target. Lalu adapun kegunaannya yaitu untuk mengetahui layanan yang aktif di server, mengecek keamanan jaringan, dan mendeteksi port berbahaya atau tidak perlu. Lalu juga ada persiapan audit keamanan. Adapun cara pencegahannya yaitu dengan cara
tutup port yang tidak digunakan, lalu gunakan firewall misalnya UEFI atau IP tables. Lalu diaktifkan IDS atau IPS, Snort or Surikata. Lalu gunakan VPN untuk akses remote. Adapun cara mengatasinya atau mendeteksinya yaitu dengan Nmap. Nmap dapat dipakai untuk melihat port mana yang terbuka sehingga bisa dilakukan pengamanan. Dan adapun vulnerability adalah kelemahan atau celah keamanan pada sistem, aplikasi, atau jaringan yang memungkinkan penyerang masuk atau merusak sistem. Contoh vulnerability yaitu software port versi lama, port terbuka yang tidak aman, konfigurasi keliru atau misconfigured, dan password lemah. Kemudian adapun kegunaan analisis vulnerability, yaitu mengetahui bug dan celah keamanan, memperkuat server sebelum diserang, dan memastikan layanan sudah up to date. Kemudian, adapun cara mencegah, yaitu update OS dan aplikasi secara rutin, nonaktifkan layanan tidak perlu, gunakan konfigurasi aman seperti SSH, Apache, dan MariaDB, dan terakhir, enkripsi data. Lalu, adapun cara mengatasi atau mendeteksi dengan Nmap. Nmap memiliki Nmap Scripting Engine atau NSE untuk scan kerentanan. Oke, itu saja cara pencegahan menggunakan penetration testing yaitu port scanning dan juga vulnerability. Selanjutnya kita akan coba untuk testingnya. Ada di video selanjutnya. Baiklah, kita akan melakukan hasil pengujian dari konfigurasi sebelumnya, konfigurasi tadi, menggunakan port scanning map. Pertama, kita buka kali Linux, lalu kita mulai. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita login sebagai Moet. Passwordnya itu 2. Materinya apa sih? Selanjutnya kita ke Firefox, lalu kita akan searching Moet.com. Setiap kelompok melakukan presentasi hasil kerja kelompok pada minggu kedua. Kelompok dapat menyiapkan materi presentasi. Materi doang. Ya udah materi aja. Dikumpulkan Bentar. Karena ini tidak bisa, jadi kita mencarinya menggunakan IP. IP-nya 200 100 Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita akan ke terminal. Di sini kita akan melakukan perintah selanjutnya, yaitu nmap 200 100 10 100 1.10. Kemudian kita enter untuk melihat kode tersebut.
untuk melihat port yang tersedia. Selanjutnya kita akan ketik perintah nmap spasi itu 2 top min port 10 200 100 titik 1 titik 10 untuk melihat port yang sering digunakan. Jadi kita enter. Port yang sering digunakan yaitu adalah port 22 dan port 80 dengan servis SSH dan HTTP. Kemudian kita akan klik perintah selanjutnya yaitu internet p21 22 23 25 80 100 200 titik 110 200 titik 100 titik 1 titik 10 untuk diuji coba membuka port. Selanjutnya kita akan klik perintah nmap p1 min 10.000 200 100 110 untuk diuji membuka port 1 sampai 10.000. Enter. Nah, ini adalah uji coba menggunakan port scanning. Halo teman-teman, di sini saya akan melakukan pengetesan menggunakan vulnerability scanning nmap. Nah, untuk tutorial pertama kita bisa masuk ke directory sudo. Kita ketikkan sudo enter. Passwordnya 12. Kita tunggu ya teman-teman. Setelah masuk, kita bisa ketikkan nikto. Maaf teman-teman, jika sudah kita ketikkan nikto minha http untuk mencari linknya kita bisa masuk ke yang Kali Linux di Firefox tadi. Ini kita copy lalu kita paste di terminal ini teman-teman. Kita bisa klik kanan dan paste selection. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah untuk ini bisa langsung kita enter. Itu berfungsi untuk melihat kerentanan DNS yang sudah kita buat. Ini target IP kita tuh sudah ada, hostname kita ini, target port kita tuh di 80 ya teman-teman. Nah jika sudah menunggu, di sini ada kita diminta untuk submit this information no server specific data to kurt.net for a nikto update or your my email to source.net. Ini dikasih yes or no, kita klik no saja ya teman-teman. No saja lalu enter. Nah jika sudah, perintah selanjutnya. Nah jika sudah, kita bisa masuk ke perintah berikutnya yaitu nikto. Maaf teman-teman, perintah berikutnya yaitu nikto min d spasifi
minha. Ini kita klik kanan untuk paste ya teman-teman, paste selection. Lalu enter. Ini digunakan untuk scanning indeks website. Ini kita tunggu saja ya teman-teman. Ini ada siapa ya, Jana? Nah, jika sudah menunggu, kita juga dimintakan lagi untuk mengirim servernya itu. Ini kita ketik no saja ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, perintah selanjutnya kita ketikkan nikto min tuni Pasti udah sepatu. tuni 9, klik kanan paste selection. Ini enter. Ini untuk mentani kerentanan SQL kita. Selanjutnya, maaf ya teman-teman, tadi perintahnya salah. Di sini kita masuk lagi, ketikkan nikto min tani 9 minha, klik kanan paste selection. Lalu kita enter. Ini untuk mengetes kerentanan MySQL kita. Ini no saja, lalu enter. Selanjutnya kita ketikkan lagi perintah nikto min tani 4 minha, klik kanan Ini juga ya? paste Ini selection. juga ya, DJ? Ini kita enter. Ini. Ini untuk mengetes kerentanan injection kita. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Ini kita klik no saja. Nah, jika sudah, di sini kita masuk lagi ke nikto tanik ini, 4-nya kita ubah menjadi 69. Ini mengetes kerentanan Andos kita. Kita tunggu ya teman-teman. Kemudian metode ya. Ini kita klik saja and no, lalu kita masukkan lagi perintah. Kita masukkan lagi perintah nikto minha, klik kanan spasi min SSL, lalu kita enter. Selanjutnya kita bisa masukkan lagi nikto hamin ini kita bisa ketikkan min port 443. Lalu kita Parah sejarah Jepang. Nah, selanjutnya tadi salah perintah, kita harusnya masuk ke perintah nikto min display v min o nikto underscore scan underscore result titik html spasi min format HTML minha, masukkan IP-nya yaitu 200.100.1.10, lalu kita enter. Ini berfungsi untuk men-scanning semua data yang ada di web. Kita tunggu dulu ya teman-teman di scanningnya.
Pakai yang satu lagi. Siapa suaranya? Ini kalau ada samping bapak. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita diminta yes or no, kita klik saja yes. Nah, jika sudah, kita bisa open folder, lalu kita bisa memilih Nikto Scan Result HTML. Nih, ini adalah hasil dari scanning web kita ya teman-teman. Customer-nya. Nah, untuk pengujian dengan metode vulnerability scanning and map sudah selesai ya teman-teman. Sekian video tutorial konfigurasi dari kami Dan penetration testing dari kami Menggunakan Debian dan Kali Linux. dalam melakukan tugas akhir yaitu Network Security Project. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan apapun itu mengenai melakukan konfigurasi. Kami harap kalian dapat mengerti apa yang kami lakukan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah semua.